kasih Yesus Tuhan, Engkau baik. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau baik, Kau yang layak terima segala pujian Tuhan. Kami menyembah nama-Mu, terima kasih Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu yang lalu saya sempat menyinggung sedikit tentang perencanaan yang baik. Kali ini kita coba mengupas sedikit tentang perencanaan. Di dalam hidup kita sehari-hari diperlukan yang namanya perencanaan. Sejak kita bangun tidur, kita perlu yang namanya perencanaan. Misalkan setelah buka mata, biasanya kita akan diam sebentar, lalu mungkin kita akan menuju toilet. Setelah itu ada mungkin yang lanjut untuk tidur kembali, atau mungkin ada yang mulai beraktivitas. Contoh mungkin dia berdoa dulu saat teduh, kemudian akan lanjut dengan hal-hal lain. Dan setiap hari rata-rata aktivitas yang kita lakukan cenderung sama. Tanpa sebuah perencanaan, maka hidup kita akan menjadi datar-datar saja. Tetapi mari kita coba membuat perencanaan dalam hidup kita, dimulai dari aktivitas kita sehari-hari. Saya yakin kita akan lebih maksimal dan produktif dalam keseharian kita. Di dalam Alkitab pun banyak diajarkan tentang merencanakan sesuatu. Ada banyak kisah di Alkitab yang mengajar tentang perencanaan yang baik. Dari awal penciptaan bumi, Tuhan Allah mempunyai perencanaan yang sangat matang, sehingga terciptalah bumi beserta dengan segala isinya. Seorang tokoh Amerika Serikat
yang bernama Benjamin Franklin pernah berkata demikian. If you fail to plan, you plan to fail. Yang artinya, jika engkau gagal merencanakan, maka engkau merencanakan kegagalan. Terkadang kita ingin terlihat beriman, tetapi justru menunjukkan bahwa kita tidak punya hikmat. Dulu sewaktu mau lulus kuliah, biasanya ada yang bertanya, kamu setelah lulus mau kerja di mana? Dan dengan yakin kita terkadang menjawab, mengalir sajalah, nanti dilihat Tuhan mau membawa kita kemana. Benar kelihatannya beriman, tetapi terkadang kita lupa kalau Tuhan mau supaya kita berhikmat untuk merencanakan apa yang harus kita lakukan. Seperti dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 32 saya bacakan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Jelas kita melihat di situ untuk membuat sebuah perencanaan. Kita melihat juga contoh lain di Alkitab, seorang tokoh yang bernama Yusuf. Dengan hikmat yang diberikan Allah kepadanya, dia berhasil memimpin bangsa Mesir melewati masa kelaparan. Dengan apa? Dengan cara melakukan persiapan selama 7 tahun masa kelimpahan. Dia memerintahkan supaya rakyat menyimpan semua hasil panen. Dan di saat 7 tahun masa kekeringan, mereka tidak kekurangan bahan makanan. Bahkan bangsa-bangsa lain datang untuk meminta bantuan kepada mereka. Tentu saja itu memerlukan suatu perencanaan yang sangat-sangat matang. Kita memang tidak bisa menjamin 100% bahwa apa yang sudah kita rencanakan semuanya akan berjalan lancar, jalan mulus tanpa hambatan. Kalau semua drama Korea itu ceritanya bahagia terus, tidak ada hambatan, tidak ada tantangan, saya rasa tidak akan ada lagi orang-orang yang suka menonton atau sampai bela-belain nggak tidur mungkin semalaman hanya untuk menonton drama Korea. Karena apa? Sudah tidak seru kan? Nah, karena tidak semua yang kita rencanakan akan berjalan dengan mulus, maka dibutuhkanlah rencana A, rencana B, dan seterusnya. Kita harus punya planning yang baik. Kalau yang A gagal, kita punya yang B. Kalau B gagal, kita punya yang C. Demikian seterusnya. Di dalam Yakobus 4 ayat 13, di situ diajarkan untuk jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya bacakan Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini berbicara tentang perencanaan. Dikatakan hari ini atau besok, berarti ada waktu yang jelas. Kalau tidak hari ini ya besok. Kemudian dikatakan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang. Itu berarti ada apa? Tindakan yang jelas. Kemudian dikatakan serta mendapat untung. Nah, berarti ada tujuan yang jelas. Ya, namanya berdagang haruslah kita untung dong. Contoh sederhana yang lain, saat kita belanja di swalayan. Jika kita tidak membuat daftar belanja sebelum kita pergi ke swalayan, maka kita akan menyita waktu dan bisa-bisa membeli barang-barang yang seharusnya belum perlu kita beli, dan malah justru melupakan barang-barang yang seharusnya kita beli. Tetapi jika kita sudah membuat daftar belanjaan, maka kita akan bisa menghemat waktu dan bisa membeli barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Di akhir sermon yang sederhana ini, saya mengajak kita semua untuk coba membuat perencanaan yang sederhana saja. Dimulai dari contoh hari ini, atau kita coba mulai untuk besok. Saya percaya pasti akan ada perbedaannya. Nanti saya ingin mendengar cerita masing-masing Bapak Ibu Saudara dengan pengalamannya ketika mulai membuat sebuah perencanaan yang baik. Semoga pengajaran yang sederhana ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pengajaran yang sederhana, untuk kami bisa memiliki hikmat untuk membuat sebuah perencanaan yang baik dalam kehidupan kami. Dimulai dari aktivitas kami sehari-hari, kami akan mencoba belajar untuk membuat satu perencanaan yang baik dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan, memberikan kami hikmat untuk kami dapat menjalani hari-hari kami. Biar kami lebih bijaksana untuk kami bisa menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.